kepo, penasaran, mau tahu aja. Kalau misalnya masalah internal kan keluarga nih harusnya nggak usah tahu juga kita bagaimana. Yang hak publik itu yang mesti dibuka terang benderang. Jangan yang privacy yang terang benderang, yang publik yang dibikin remang-remang, kan itu bedanya tuh. Tapi kira-kira soal Rocky Gerung ada tidak sih yang belum dilakukan dan mungkin ingin dicapai di tahun ini? Enggak, saya merasa udah cukup, dan kecukupan itu yang membuat saya bisa ngoceh kiri kanan kan. Jadi kalau orang belum cukup pasti dia ragu-ragu. Jadi hidup kita ditentukan oleh jumlah desire yang bisa kita kendalikan tuh. Nah, kekuasaan seringkali nggak bisa dikendalikan. Karena itu ada prinsip power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tapi naik gunung justru kita mengendalikan ambisi. Ya. Pemimpin itu, bahkan tingkat tertinggi presiden, dia kedudukannya primus inter pares. Jadi dia kebetulan terpilih di antara mereka yang sama. Tuh kan itu peristiwa administrasi aja kan dia terpilih. Tapi dia sebagai subjek politik, dia adalah lembaga yang setiap hari mesti disasarin kritik. Bahkan kalau bisa 27 jam kritik ke presiden, kan begitu harusnya tuh. Abang biasanya kalau misalnya update berita itu lewat handphone atau sosial media. Kalau saya misalnya kalau buka sosial media apa, biasanya itu ya apalah berita-berita yang paling trending itu ya saya bisa baca di sana. Saya update-nya lewat mimpi aja itu, dan itu lebih berguna tuh. Sosial media kita berisik sebetulnya tuh. Kita mesti tapis kan, apa yang masih bisa kita analisis, apa yang kita tinggalkan aja sebagai sensasi tuh. Kalau misalnya aku tuh Bang ya, buka sosial media seminggu itu atau mungkin sebulan yang lalu itu, selalu beritanya tentang ya kejadian Abang sebut tadi yang terjadi di institusi Polri. Komentar Abang kayak gimana sih? Karena ini lagi hot-hotnya nih isunya nih. Ya, semua orang matanya ke Polri dan menginginkan Polri itu mereformasi dirinya habis-habisan. Tapi itu mungkin sulit karena ini kan benalu yang nempel di pohon Polri itu banyak betul tuh. Dan mangkas benalu bisa-bisa juga akhirnya mesti mangkas pohonnya kan. Dan kita nggak ingin mangkas Polri itu, kita ingin benalunya kita bersihin itu. Jadi detox. Polri itu mesti di detox, kalau nggak ya di di autopsi ulang tubuh Polrinya tuh. Tapi wajar nggak sih kalau netizen atau masyarakat itu begitu mengikuti kasus ini? Atau mungkin jangan-jangan netizen ini terlalu istilahnya kepo, penasaran, mau tahu aja. Kalau misalnya masalah internal kan keluarga nih harusnya nggak usah tahu juga kita bagaimana. Ya mestinya kita hormati juga kesulitan psikologi dari keluarga, terutama Ibu Putri dan anak-anaknya gitu, yang diombang-ambingkan oleh headline dan nggak punya kesempatan untuk membela diri itu. Tapi memang itu konsekuensi dari satu peristiwa pidana. Tapi ada hal yang harus kita batasi itu. Mengintip sensasi privacy itu buruk. Jadi biarkan aja yang privacy itu diselesaikan berdasarkan prinsip perlindungan hak privacy. Yang hak publik itu yang mesti dibuka terang benderang. Jangan yang privacy yang terang benderang, yang publik yang dibikin remang-remang, kan itu bedanya tuh, Caca. Misalnya kayak jagung ini kita lihat ya, ini kalau udah kita buka, banyak masyarakat berpikir bahwa apapun isu yang terjadi pengen dibuka secara gamblang, langsung diberitakan kepada masyarakat. Ya, boleh nggak sih semua hal kayak gitu? Ya boleh, tapi jangan direbus kelamaan jagung itu kan. Jadi apa? jadi rempeyek nanti, makin lama makin kering. jadi itu poinnya. Semua isu itu dibuka tuh. Dibuka artinya semua orang ingin lihat hubungan sebab akibat. Kan cuma itu kan. Selama nggak dibuka ya imajinasi orang kemana-mana tuh, fantasi orang tuh. Dalam dunia jurnalisme ada istilahnya fantasmagoria. Jadi bagian yang justru remang-remang itu yang disensasikan berkali-kali di kepala tuh. Lalu kita membentuk kenyataan yang sebetulnya beda dengan hal yang realnya gitu. Sambil ngopi ya Bang ya? Ya ini kopi saya sangrai sendiri karena apapun isunya, tetap aja masyarakat atau netizen kaitkan ke pemerintah. Jadi ibaratnya ujung-ujungnya ini yang salah ya Jokowi. Unsur pemerintah. Apa sih yang salah? Kan kalau menurut saya sih ya nggak semualah berhubungan. Apakah jangan-jangan ada skeptisme yang tercipta di masyarakat? Susah juga. Ya itu betul Caca. Jadi orang akhirnya skeptis terhadap apapun yang diucapkan pemerintah tuh. Pemerintah bisa bilang bahwa ya ekonomi kita nggak ada masalah, utang luar negeri terkendali. Iya, tapi orang anggap ya
utang itu nggak ada soal kalau dia tidak membebani generasi ke depan. Ekonomi bisa bertumbuh, tapi kalau disparitasnya terlihat makin tajam kan nggak ada gunanya kan. Ya. Pemerintah klaim bahwa APBN tumbuh ada 200 triliun masuk. Tapi kalau 200 triliun di APBN tidak dibuang ke masyarakat atau tidak dibelanjakan ke masyarakat, itu artinya pemerintah pelit sehingga ekonomi nggak tumbuh kan. Jadi APBN itu nggak boleh disimpan, dia mesti dicairkan tuh. Nah itu soalnya tuh. Ada kok yang baik yang dilakukan oleh negara kita yang sudah mengurus kita selama ini ya Bang ya. Pasti kita ingin agar supaya seluruh energi kita pastikan pada harapan kan. Ya. Tetapi soalnya bukan siapa yang mesti menerima harapan itu, tapi siapa yang memberi harapan. Nah istana kadang-kala nggak beri harapan itu, dan itu kritik kita tuh. Seluruh keadaan ekonomi kita sebetulnya ada yang bagus dan baik tuh. Menteri koordinator pasti mengerti bagaimana menjalankan ekonomi, tapi menteri-menteri teknis kan kadang-kala berupaya untuk ambil untung aja dari kebijakan yang besar itu tuh. Lalu jadi kesulitan di rakyat biasa tuh. Oke, kalau Abang sebenarnya lebih kemana nih? Abang sendiri secara pribadi, yang skeptis tadi atau mungkin yang lebih punya jiwa patriotisme yang tinggi nih Bang? Dia pasti yang berjiwa patriotik. Mereka yang berpatriotik selalu ingin melihat masa depan. Mereka yang sekedar jadi politisi dangkal itu cuma mau ambil kesempatan di masa kini aja. Itu luar biasa. Bedanya. Kalau main sama seorang filsuf ini kayak gini nih, ada aja filosofinya di balik semua warna dan juga permainan. Bang, ini kayaknya seorang Rocky Gerung ini udah punya segalanya ya Bang ya. Pendidikan udah bagus. Nah gue DO berkali-kali, apa yang bagusnya? Udah ngajar juga, ilmunya juga bukan kaleng-kaleng ya. Filsafat cuy, berarti gitu berat banget. Oke, tempat tinggal atau kediaman nyaman. Kalau materi itu nggak terlalu penting ya, karena materi nggak membuat orang bahagia. Tapi kira-kira seorang Rocky Gerung ada tidak sih yang belum dilakukan dan mungkin ingin dicapai di tahun ini? Enggak, saya merasa udah cukup, dan kecukupan itu yang membuat saya bisa ngoceh kiri kanan kan. Jadi kalau orang belum cukup pasti dia ragu-ragu. Nanti ada rencana, tapi rencana itu terkait dengan komorbid dia secara politik atau secara ekonomi, itu bahaya tuh. Jadi setiap momen itu harus dianggap cukup supaya kemampuan kita untuk mengukur diri sendiri itu yang akan dinilai orang. Luar biasa. Bang, ini kalau lu cukup bijak gue ya? Bijak dong. Kalau misalnya kita baca nih komen di YouTube-nya Wikipedia, banyak banget yang ingin mengenal Bang Rocky lebih jauh karena mungkin yang sudah kenal dengan pemahamannya. Tapi seorang Rocky Gerung ini, kayak gimana sih Bang Rocky Gerung ini? Pengen tahu orang. Nah, aku punya games nih Bang. Boleh dijawab ya, kira-kira nih Bang. Jika diberi kesempatan, maka aku akan memilih untuk hidup kembali sebagai presenter. Partneran dong. Nggak, saya mau gusur kamu karena kamu udah terlalu enak. Oke, jika aku bisa menembus ruang dan waktu, maka aku akan menuju ke rahim ibuku kembali. Jika aku memiliki kekuatan superpower untuk menghilangkan sesuatu, maka aku akan menghilangkan barang bukti. Ampun. 3 hal yang orang lain tidak tahu ketika aku mau tidur. Aku akan mimpi tanpa arah. Kedua, bangun tanpa weker. 3, mandi tanpa handuk. Ampun. Terakhir nih Bang, 3 hal yang orang lain tidak tahu kalau aku sebenarnya pembohong. Bener-bener bohong. Dan terus-menerus berbohong. Dan nggak ada orang yang percaya. Karena pembohong nggak mungkin mengaku pembohong. Ini sinisme atau kenyataan ini Bang? Itu namanya liars paradoks orang pembohong. Kalau dia bilang saya pembohong, ya artinya dia bukan pembohong. Karena nggak ada pembohong yang ngaku tuh. Betul. Tuh, paradoksnya begitu. Bang, kenapa Abang suka spot ini? Semua spot sebenarnya indah itu, tapi ada yang bisa istirahat sambil ngemil, ada yang harus speed up supaya cepat nyampe ke puncak tuh. Jadi semua jalur sebetulnya tergantung fungsinya buat apa tuh. Kalau udah capek ya merosot aja. Sebulan biasanya kalau trekking kayak gini berapa kali? Sebulan 4 kali 2 atau 5 kali 2 10 kali. Seminggu 2 kali saya. Ya trekking 5-7 jam tuh.
apa sih yang abang suka dari explore atau perjalanan seperti ini? Ya kalau saya ini ya awam ya capek gitu. Apa abang suka alamnya atau mungkin tantangannya atau mungkin karena ini aktivitas fisiknya apa? Bau tanah itu kan sempurna tuh. Jadi mencium bau tanah lalu wangi rumput ini kayaknya kan kopi nih kan dia ada wangi-wangian tuh. Jadi kalau kita naik gunung itu kita dapat semua sensasi estetiknya, kelegaan karena bisa bernapas lebih banyak daripada orang kota tuh. Oke. Daerah mana atau bagian Indonesia mana yang abang paling suka keindahan alamnya? Mungkin juga pernah ke sana ya? Banyak yang gunung Ciremai bagus. Ada gunung di Ternate, di depan Gunung Gamalama itu ada kota Tidore. Itu sebetulnya gunung Kimatibu kalau nggak salah. Itu 360 derajat bisa lihat laut dan lampu-lampu di Ternate. Mana lagi ya? Oh yang paling bagus Rinjani itu. Rinjani itu gunung yang indah karena dari segala sisi dia seperti putri yang sedang menunggu di Pinang. Bang, sebenarnya saya nggak tahu ya, agak kayak kurang sinkron gitu ya. Biasanya orang yang penyuka pecinta alam atau suka naik gunung atau juga trekking itu orangnya suka apa ya, suka ketenangan. Sementara abang cukup berisik di sosial media. Ya, itu kenapa ya bang ya? Kok kayaknya gak nyambung gitu? Loh, berisik itu sebetulnya saya berisik untuk cari ketenangan karena di luar terlalu berisik maka mending kita tegur mereka tuh ini kok berisik politik segala macam tuh padahal manusia kan didesain untuk tumbuh bergerak dan menghasilkan keheningan jadi saya mengganggu keberisikan politik sebetulnya itu bukan saya yang berisik lah mereka yang berisik jadi kita tegur tuh. Nah sumber inspirasi abang itu ketika mengkritik itu apa alam bagian dari sumber inspirasi abang? Pasti alam itu memberi kita kemampuan untuk refleksi kalau lagi naik gunung kan selain paru-paru juga kaki paru-paru bisa diatur kalau udah capek ya berhenti kayak sekarang kita ngobrol. Tapi kalau kakinya udah kena itu habis sudah. Seluruh aktivitas berhenti kalau kaki. Jadi naik gunung perlu kaki, mengkritik perlu otak. Jadi itu pentingnya tuh. Dan kadang-kala orang naik mengkritik pakai kaki itu artinya dia nggak paham fungsi kritik. Dan itu sebabnya naik gunung juga mengolah kemampuan kita untuk peka pada sedikit salah tergelincir kena batu kaki patah itu kan. Jadi menguji kesabaran itu dengan naik gunung. Dan dalam politik kita nggak boleh sabar. Kalau sabar kita dikangkangi oleh mereka yang berupaya untuk menindas. Dan kayaknya ada pohon gitu. Itu sebetulnya orang sering anggap di belakang kita ada sungai. Padahal sebetulnya sungai itu adalah sisa-sisa sungai kecil di pohon. Semua pohon itu ada kapilernya tuh. Itu artinya sungai. Jadi sungai itu dia naik pohon juga tuh. Sampai di ujung sana dia difotosintesis. Lalu ada reaksi kimia, dia jadi hijau itu karena klorofilnya tumbuh. Dan sisa penguapannya diambil oleh matahari pagi dan jadi embun di malam hari kan lengkap kan perjalanan pohon itu. Sejak kapan bang suka gunung? Suka bukit? Ya dari sekolah lah, SMA, mahasiswa itu pasti naik gunung. Tapi biasanya mau dong, ini sekarang udah sampai ke sini mainnya, nanti besok-besok lagi ya bang. Tapi biasanya kan orang kalau misalnya naik gunung itu identik dengan apa ya? Tampilan yang perawakan, yang rambutnya gondrong gitu. Image-image seperti itu sebenarnya orang saja yang mungkin melekatkannya, padahal mungkin nggak ada. Iya, dulu naik gunung itu identik dengan kebajinganan gitu kira-kira. Waktu saya masih mahasiswa, kalau saya naik gunung gede misalnya, itu mesti beli dulu ada granat manggis yang kecil itu. Karena jaga-jaga biasanya di kandang badak dulu banyak preman, jadi dirampok. Aku anak Jakarta kan dilihat wah sepatunya bagus, karirnya keren, Karimor, lalu dirampok di situ. Jadi kita mesti beli granat manggis yang kecil, lempar dulu tuh supaya mereka kabur. Tentu nggak lempar ke mereka. Yang penting mereka tahu wah itu ada pasukan lagi naik. Itu buat mengusir rampok di gunung. Kalau sekarang aman naik gunung tuh. Ada rangernya, ada polisi hutan tuh.
Yang nggak aman tuh naik kursi Kapolri itu yang nggak aman. Sebenarnya Bang, kalau misalnya naik gunung ini biasanya kan orang suka punya target ya, udah naik gunung ini terus bisa tercapai, pengen lagi naik gunung ini. Kadang-kadang yang tertinggi dan yang terekstrim itu jadi goals. Sama kayak pimpinan kita itu atau elit kita itu punya ego atau mungkin goalsnya seperti itu. Sudah naik misalnya jadi kepala daerah, pengen DPR RI, pengen jadi menteri dan seterusnya. Menurut Abang itu hal yang lumrah nggak sih? Manusiawi nggak sih hasrat ingin-ingin lagi itu? Hasrat itu manusiawi. Desire itu adalah hal yang diberi oleh alam pada kita supaya kita bertahan hidup. Desire untuk kekuasaan, desire untuk seks, desire untuk agama tuh. Jadi hidup kita ditentukan oleh jumlah desire yang bisa kita kendalikan tuh. Nah kekuasaan seringkali nggak bisa dikendalikan. Karena itu ada prinsip power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tapi naik gunung justru kita mengendalikan ambisi. Ya. Kalau misalnya tinggal 20 meter tapi kemudian ada badai, ya kita mesti berhenti. Jangan paksakan ambisi kita tuh. Nah itu artinya naik gunung itu justru untuk mengendalikan ambisi. Kalau kekuasaan kan ambisinya dipamer habis-habisan tuh. Jadi beda antara naik gunung dan naik kursi kekuasaan. Kalau naik gunung selalu harus hati-hati. Nah, naik kursi kekuasaan selalu orang main terobos kan. Gitu. Kita nggak boleh menerobos kalau naik gunung. Karena bisa patah kaki kita dan bisa jatuh ke jurang. Sebagai pecinta alam, menurut Abang sekarang akhir-akhir ini isu lingkungan itu jadi daya tarik nggak sih untuk memikat para pemilih untuk memilih mereka? Karena kan kalau sekarang itu trennya kayak pembangunan, ekonomi yang mapan, dan lain-lain ya. Isu lingkungan itu kok malah nggak terdengar ya Bang ya? Ini gimana? Iya, tapi kalau saya ketemu dengan anak-anak milenials yang lagi naik gunung, mereka justru peduli. Mereka ingin lihat ada politisi yang ikut naik gunung terus diramain mereka tentang environmental ethics misalnya. Itu nggak terjadi itu. Jadi sebetulnya politik itu terlalu kasar ya. Seolah-olah politik hanya bisa hidup kalau dipamerkan infrastruktur sukses, sementara penggusuran terjadi di mana-mana tuh. Kita ingin Indonesia itu dihijaukan mulai dari kebijakan politik. Kebijakan politik harus pro lingkungan. Kalau kita lihat dari atas satelit, Indonesia lahan tutupan hijaunya bertambah. Ya. Tapi itu lapangan golf, kan hijau lapangan golf, bukan hijaunya hutan tuh. Ya. Jadi penghijauan itu mesti dimulai dari kebijakan di istana. Nah itu artinya penggusuran tidak diizinkan. Gitu. Abang khawatir nggak kalau kenikmatan yang kita sekarang lagi miliki nih, lagi ada di alam terbuka dengan view yang begitu alami dan asri ini, bisa-bisa 10-20 tahun ke depan ini udah nggak ada lagi. Karena hasrat untuk membangun. Ya kelihatannya begitu. Misalnya Papua itu. Papua ada 37 juta hektar hutan, 80% hutan primer. Di dalamnya ada ribuan mamalia, ratusan jenis pohon. Tapi kemudian mau dijadikan food estate yang sekarang mangkrak itu. Itu yang disebut merusak hutan, walaupun memang dimaksudkan untuk stabilitas harga atau cadangan pangan. Tapi nggak boleh, mesti minta izin pada si pohon, minta izin pada ada 400 masyarakat adat di Papua tuh. Jadi hak masyarakat adat untuk menghuni wilayah habitat alamiah dia nggak boleh diganggu oleh kebijakan yang tadi arogan itu. Kritik mengkritik. Saya jujur sih samalah dengan masyarakat. Jadi agak-agak khawatir lah kalau kita salah-salah kritik, salah-salah ketik, nanti bisa berujung dengan laporan. Ini gimana ini Bang? Ya selalu pemerintah usulkan kritik yang sopan, kritik yang membangun. Ya kritik yang sopan artinya bukan kritik. Kritik itu harus kasar di dalam substansinya dan di dalam idenya tuh. Kasar bukan artinya maki-maki, tapi ucapkan sesuatu supaya terlihat bahwa ada poin yang diucapkan. Kalau sopan santun nanti nggak ketahuan poinnya kan. Itu bahayanya kalau sering saya katakan kritik yang sopan itu artinya kemunafikan dalam politik. Nggak boleh munafik lah kasih kritik. Atau dibilang kritik yang membangun. Loh kritik itu justru untuk merubuhkan. Kata kritik itu kritain artinya mengurai, merubuhkan, membongkar, bukan membangun. Itu salah pengertian tuh. Kritik yang membangun itu namanya contradictio in terminis. Sebentar. Jadi sebenarnya dalam mengkritik itu ada etikanya nggak sih? Ada etika kritik. Satu-satunya etika kritik adalah tajamkan bahasa. Supaya dia betul-betul nusuk pada problem gitu. Jadi kritik itu nggak boleh, ya saya kritik tapi bahasanya saya tolong dipilihin. Nggak bisa. Kritik itu justru spontan.
Di situ ada kejujuran. Iya. Kalau nggak spontan ya itu rekayasa dong. Saya masih agak nggak ngerti nih Bang, sebenarnya apa sih bedanya satir, sarkas, sinisme? Karena ini pasti dipergunakan Iya, dalam iya. kritik mengkritik ya. Itu pelajaran dalam retorika begitu, diajarkan untuk satir. Satir artinya mengucapkan sesuatu dengan memakai perumpamaan misalnya atau peribahasa itu. Itu satir. Sarkasme artinya langsung sinis pada orangnya. Itu yang nggak bagus tuh, sinis pada orang. Kalau satir tentang idenya kan. Apalagi tadi kritik ya, kritik artinya mengurai, membongkar. Lalu apa satu lagi tadi? Sinisme. Sinisme artinya memberi poin yang membuat orang meragukan kembali apa yang dia ucapkan. Jadi kalau kita sinis pada orang, kita kasih sinyal bahwa yang Anda ucapkan itu banyak lemahnya loh. Jadi kita sinis bukan karena kita mau melemahkan dirinya, tapi argumennya itu yang kita sinis. Sinis artinya kita waspada terhadap seseorang. Dari kata itu ada kata sinis kan dari kata Yunani yang namanya kinain. Kaninus artinya anjing. Anjing itu selalu bersih pikirannya tapi selalu waspada. K9, kinain itu datang dari kata yang sama. Kata sinis dan kata kinain itu sama. Artinya waspada tetapi tajam. Jadi kalau Abang sendiri sepakat nggak kalau misalnya ada orang yang melaporkan ke polisi ketika dikritik pakai kata-kata yang kasar, mungkin menganalogikan dengan istilah apa ya, binatang seperti itu sebenarnya pantas nggak? Karena ada juga mengatakan ya janganlah kalau mengkritik sampai dengan kata-kata ya, kasar. suasananya apa kalau saya lagi bicara teman-teman monyet lo itu kan itu biasa aja kan, justru saya sapa itu dalam keakraban. Wah ini si kuya ini kura-kura tuh. Jadi hal yang sebetulnya suasananya bercanda. Nah kalau komika kan dia bercanda kan. Iya. Bukan, dia nggak serius mengatakan Anda monyet. Enggak, dia pakai monyet justru untuk nerangkan sesuatu bahwa saya mau berakrab dengan Anda gitu. Monyet gitu kan. Jing, dulu kita begitu kan. Zaman saya tuh. Kalau misalnya kita di pergaulan aja kita nggak sakit hati kalau misalnya teman kita mengatakan seperti itu. Jadi kalau untuk jadi pejabat harus tebal kuping ya? Dia mesti tebal kuping dan harus tipis kemampuan dia untuk marah itu. Justru kalau kemampuannya marah tebal dia nggak boleh jadi pejabat. Kan pejabat publik itu harus tiap hari dengar kritikan publik. Kalau nggak mau dikritik ya pakai headphone, dengerin musik-musik yang healing itu. Sebenarnya kalau di negara-negara lain Bang, kebebasan mengkritik di negara lain dan negara kita ini seperti apa sih? Atau mungkin apa? Apakah memang benar kita mengkritik sudah kebablasan sehingga harus ada aturan hukum yang membatasi supaya nggak kelewat batas gitu? Kalau di luar negeri seperti apa memang kalau mereka mengkritik? Di luar negeri itu orang bisa caci maki presiden, bahkan ukurannya dulu di Amerika misalnya Anda caci maki aja pejabat publik. Asal tangan Anda jangan sentuh ujung hidungnya itu artinya melecehkan tubuhnya. Kalau maki-maki begini biasa aja tuh. Bahkan dikasih tempat buat maki-maki. Nah Indonesia sering dianggap kita kan negara timur. Tapi bukan berarti nggak boleh ada kritik. Karena raja-raja kita juga dulu buka kritik. Misalnya saya kasih contoh di Bima dulu Raja Bima itu sebelum dia dilantik dia diseret ke pasar dan dimaki-maki oleh rakyat. Lu bego, lu goblok, lu. Supaya dia tahu bahwa nanti kalau dia udah jadi raja, dia akan hadapi hal yang sama. Raja Bima itu nggak punya kursi singgasana. Dengan rakyat, kalau rakyat datang, gelar tiga raja. Jadi ada contoh di dalam kebudayaan putih kita, di mana raja itu diulek, benar-benar. Dia dimaki-maki di pasar. Di balik pasar ditontonin orang oleh rakyat. Kenapa? Karena raja mesti tahu bahwa nanti dia akan memimpin rakyat. Karena itu dengar penderitaan rakyat sebelum dia jadi arogan. Sebentar, berarti jadi pejabat itu bukannya ketika menjabat minta dieluk-elukan? Bukan ya berarti ya, dipuji-puji, disanjung-sanjung begitu? Itu tidak feodal, ya? itu feodalisme. Itu nggak begitu tuh. Pemimpin itu bahkan tingkat tertinggi presiden dia kedudukannya primus inter pares. Jadi dia kebetulan terpilih di antara mereka yang sama. Tuh kan itu peristiwa administrasi aja kan dia terpilih. Tapi dia sebagai subjek politik, dia adalah lembaga yang setiap hari mesti disasarin kritik. Bahkan kalau bisa 27 jam kritik ke presiden kan begitu harusnya tuh.